وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita selesaikan bab yang kemarin tersisa dari syarah. Syarahnya belum dibaca ya? Kita? Iya. Sudah bicara kemudian kita masuk di bab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala asy-syarh bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta wa hadzal bab aidan nadhirul bab alladhi qablahu wa dhalika annahu idza kana sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul khalqi 'alal itlaqi wa a'zamuhum 'inda Allahi jahan wa aqrabuhum ilaihi wasilatan la yaqdiru 'ala hidayati man ahabba hidayat at-tawfiq wa innamal hidayatu kulluha biyadillah fa huwa alladhi tufradu bi hidayatil qulubi kama tufradu bi khalqil makhluqati fatabayyana annahu al-ilahul haqq. Wa amma qawluhu ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim fal muradu bi hidayati huna bidayatul bayan wa huwa sallallahu alaihi wasallam al mubaligh anillahi wa wahyahu alladhi ihtada bihi al khalqu fa huwa alladhi tafarrada فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوق bersendirian. طيب قال الشارح باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ini bab sekaligus penjelasan dari ayat ini. Kata beliau, wa hadzal bab aidan nawirul babi alladhi qablahu. Bab syafa'ah. Kemudian bab tentang burhan-burhan tauhid. Dari penjelasan tentang sifat yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat sebagian dari makhluknya. Dari para rasul dan para malaikat. Kata beliau wadzalika annahu idza kana sallallahu alaihi wasallam, demikian itu. Jadi ini sekumpulannya dari apa yang sebelumnya. Ya. Wa huwa afdalul khalqi 'ala al-itlaq wa a'zamuhum 'inda Allah jahan wa aqrabuhum wasilah. Ini sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling afdal, yang paling agung kedudukannya di sisi Allah, yang paling dekat kepadanya sebagai perantara. La yaqdiru ala hidayati man ahabba. Yaitu dia tidak mampu untuk memberikan hidayah siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cintai. Hidayah taufik. Hidayah taufik ya. Karena ada hidayah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hidayah dalalah atau irsyad. Wa innamal hidayatu kulluha biyadillah. Ya, hidayah taufik, ilham. Dia yang padanya lah dari manfaat dan bahaya. Dia mengatur segala sesuatu. Iya. Dalam hadis apa? Inna quluba bani Adam baina isba'in min asabi'ir rahman. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak terhadap hati-hati manusia. Iya. Manusia menempuh sebab untuk mendapatkan hidayah, Allah akan memberinya. Iya, dari apa yang Allah kehendaki. Seperti itu. Jadi kita hanya bisa Nabi SAW, Al-Quran dan selainnya dari amalan-amalan atau selainnya dari ulama itu hanya bisa memberikan irsyad, petunjuk pada jalan yang benar. Yang menggerakkan hatinya, yang memberikan hidayah keimanan pada dirinya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan al-hidayatu kulluha biyadillah. Fa huwa alladhi tafarrada bi hidayatil qulub. Dia yang bersendirian
memberikan hidayah pada hati-hati kama tafarrada bi khalqil makhluk, sebagaimana dia bersendirian dalam penciptaan makhluk. Fatabayyana annahu ilahun al-ilahul haq. Ini burhan tauhid. Jadi kalau orang tidak bisa memberikan apa-apa pada makhluk, siapa yang menyembahnya, maka ternafikan padanya dari istihqaq al-ubudiyah atau istihqaq al-ibadah untuknya, penyerahan hak ibadah untuknya. Karena demikian pula, karena Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala sesuatu. Dia memberikan petunjuk, dia memberikan hidayah, menyesatkan siapa yang dia kehendaki, memberi hidayah siapa yang dia kehendaki, memberi rezeki siapa yang dia kehendaki. Di tangannya lah manfaat dan bahaya, ya. Dia yang bisa menghilangkan bahaya, mengangkat bahaya, dia memberikan manfaat. Maka dengan ini, maka berhaklah bahwasanya dia adalah sembahan yang hak. Satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah, diserahkan padanya ibadah. Ini namanya burhan tauhid. Jadi bentuk penunjukannya dari mana? Dari Nabi SAW. Nabi SAW dinafikan padanya hidayah untuk memberikan hidayah kepada iman kepada siapa yang dicintai. Perhatikan, kuat sekali. Nabi SAW makhluk yang paling mulia, ingin memberikan hidayah kepada orang yang dicintai, kerabatnya. Sudah berlalu kemarin bagaimana semangat Rasulullah SAW untuk keislaman Abu Thalib. Namun apa daya, Allah tidak menghendaki hal tersebut. Bagaimana usahanya Nabi SAW sampai didatangi ketika mau meninggal. Didatangi ketika mau meninggal. Kemudian tak kala dihasut, dia ulang lagi. Bagaimana semangatnya Nabi SAW? Kalau Nabi saja dengan kedudukan seperti ini, terus yang ingin diberi ini adalah orang yang dicintai. Lihat, sudah dua. Lalu bagaimana lagi yang di bawah? Lalu bagaimana lagi kalau bukan sesuatu yang dekat, bukan korobah, bukan yang selalu membantu, akan lebih jauh lagi. Dari sinilah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, yang dimintai hidayah, dimintai syafaat, diberikan, diserahkan padanya ibadah, doa dan sebagainya. Ini dari burhan-burhan tauhid. Itu maknanya. Dari bab yang sebelumnya itu penunjukannya seperti ini. Dalalatul tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat kemarin ya. Ada dua dari penunjukan dalalatul tauhid lillah. Pertama dari menyebutkan kekurangan dari sembahan selain Allah. Yang dengannya berarti hanya Allah yang berarti tidak ada hak untuk disembah. Dan mengembalikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalal yang kedua adalah penyebutan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu, menunjukkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini pun bagus ini. Ini dalalatul burhani, tauhid ini bentuknya akliyah. Diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Akliyah. Dikisahkan dari malaikat yang memiliki bagaimana keagungannya dia, memiliki sayap 7.000. Namun tunduk, takut ketika Allah SWT memberikan wahyu. Ada yang bisa gunung atau bumi, langit, yang dimana mereka ini tidak ada amalannya, namun tak kala Allah yang berbicara, gemetar. Bagaimana kekuasaan Allah SWT? Bagaimana lagi kita yang punya akal, yang ada taklifiyah, harusnya lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, amma qawluhu ta'ala innaka latahdi ila siratin mustaqim, fal murad bil hidayati huna hidayatu al-bayan atau al-irsyad atau dalalah. Dan ini tidak khusus untuk Nabi SAW. Ini berserikat antara Nabi SAW, orang-orang soleh. Al-Quran juga seperti itu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Beri hidayah pada jalan yang lurus. Al-Quran. Orang-orang soleh, para ulama memberikan petunjuk. Kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun min ad-dunya wa ma fiha. Khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Seorang yang Allah memberikan hidayah melalui dia. Maksudnya apa? Melalui petunjuk dia, arahan dia. Berarti ada umum. Man dalla ala khair. Siapa yang menunjukkan kepada
kebaikan, berarti ada siapa saja. Ya, tidak terkhusus Nabi SAW. Iya. Jadi hidayah yang menjadi khusus untuk Allah SWT hidayah taufik, dan hidayah menjadi irsyad, bermakna irsyad dan bayan, ini yang disebutkan dalam ayat ini dan tidak terkhusus untuk Nabi SAW. Namun irsyad itu diambil dari jalan Nabi, bagaimana Nabi SAW menyampaikan hidayah. Tariqah dakwanya seperti itu. Ya, bukan dengan metode sendiri, tapi dilihat dari metode Nabi SAW. Iya. Kul hadhihi sabili, berarti inilah jalanku, begitu caranya. Bagaimana Nabi SAW berdakwah. Kata beliau, hidayatul bayan wa huwa al-muballigh 'anillah. Wa sallallahu al-muballigh 'anillah, menyampaikan dari Allah SWT wahyahu alladhi ihtada al-khalq, yang dimana manusia akan mengambil hidayah dari penyampaian Nabi SAW. Ya, jadi sebab. Baik. Kita masuk di bab selanjutnya. Mungkin kita baca bab saja. Insyaallah mungkin masailnya ada 20 ya. Ya, insyaallah mungkin bulan depan kita masuk masail dan syarahnya insyaallah. Kita baca bab saja. Semua qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluw fis salihin. Naam. Kata beliau, bab apa yang datang bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluw fis salihin. Kata beliau, bab apa yang datang bahwasanya sebab itu ma yatawassal bihi ila ghair, itu sebab apa yang dengannya itu seorang sampai kepada sesuatu, itu menjadi sebab, ya, menjadi sebab. Sebab kufri Bani Adam wa tarkihim, sebab tarkihim, sebab peninggalan mereka meninggalkan dinahum. Ini maf'ul bih, ya, dari masdar beramal amalan fi'il, tarkihim dinahum. Takdirnya dikatakan apa? Wa sababi ayatruku dinahum, begitu. Ayatruku dinahum. Huwa al-ghuluw fi salihin. Huwal ghuluw fi salihin, itu dua apa sebab kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka, itu disebabkan oleh al-ghuluw fi salihin. Jadi musannif rahimahullah ingin menjelaskan sebab dari apa yang sebelumnya disebutkan, bahwasanya mereka ini banyak meminta kepada orang-orang soleh, banyak meninggalkan agama, meninggalkan petunjuk Nabi SAW, ya, banyak mengagungkan dari penghuni kubur. Mereka minta syafaat, minta doa, minta berkah dari bab-bab sebelumnya, ya. Itu disebabkan karena gulu terhadap orang-orang soleh. Jadi musannif ingin menjelaskan kepada kita apa sebabnya sehingga mereka ini banyak jatuh pada kesyirikan. Mereka menafikan apa? Bahwasanya mereka ini tidak memiliki kepemilikan. Menafikan bahwasanya apa? Mereka ini tidak ada syirikat, tidak ada muawanah, tapi mereka masih meminta syafaat. Iya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena keguluan mereka terhadap orang soleh, yang mereka mengangkat derajat orang soleh di atas derajat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Dikatakan mereka ini orang-orang dekat, punya ini, punya itu, walaupun mereka tidak memiliki apa-apa dalam al-kaun di sini, tapi ada mereka hubungan antara Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui dia. Apa yang menyebabkan sehingga mereka berpikir seperti itu disebutkan di sini, yaitu apa? Al-ghuluw fi shalihin. Al-ghuluw fi shalihin. Kata beliau, bab majaa anna sabab kufri Bani Adam wa sabab tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi shalihin.
Jadi al-ghulu disebutkan secara bahasa adalah mujawazatul haddi. Mujawazatul haddi fi madhi syai' aw dhammihi. Itu pelampauan batas pada pujian atau celaan. Itu ghulu. Ekstrim. Memujinya ekstrim, mencela juga ekstrim. Jadi secara bahasa dikatakan apa? Mujawazatul haddi fi madhi syai' aw dhammihi. Ini al-ghulu. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya al-ghulu itu mujawazatul hadd bi ayyazada fi syai' fi hamdihi aw dhammihi ala ma yastahiqqu. Jadi bentuk pelampauan batas dengan menambah pada sesuatu, baik itu pujian atau celaan, ala ma yastahiqqu, terhadap apa yang dia berhak padanya. Iya. Jadi dia berhaknya untuk seperti ini. Misalnya berhaknya dia ini memiliki poin 5. Dikatakan berapa? 10. Atau dia berhak memiliki 5, dikatakan 1. Ini namanya apa? Ghulu. Pada mencela atau pada memuji. Ini namanya ghulu. Jadi dikatakan ghulu fi shalihin berarti apa? Yaitu melewati batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk orang-orang soleh. Orang-orang soleh umum. Orang-orang soleh umum. Termasuk Nabi SAW, termasuk malaikat, termasuk siapa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Soleh itu orang yang tegak dengan amalannya. Orang yang tegak dengan amalan solehnya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bab menjelaskan tentang jadi jelas saya maksud disebutkannya bab ini, ya. Disebutkan bab ini menjelaskan tentang sebab jatuhnya mereka dalam kesyirikan. Kesyirikan. Mereka minta syafaat pada orang soleh dan selainnya. Yaitu apa? Ghulu fis shalihin. Ghulu fis shalihin. Kemudian baca di sini ada satu ayat dan beberapa hadis. Nah, wa qaulillahi azza wa jalla ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum fi sahih an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin as-salihin min qaumi Nuhin falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat. Wa qala Ibnul Qayyim qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh akhrajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluw. Wa li Muslimin an Ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una qalaha thalathan. Nah, di ayat pertama Allah berfirman, wa qaulillahi ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ini khitab untuk ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, untuk tidak menggulu pada agama mereka. Ini sudah lewat, ya. Ghulu itu melewati batasannya. Dan ghulu ini sebab dari kesesatan Nasara, karena mereka ghulu terhadap Isa alaihissalam sampai menjadikan dia Tuhan dan mereka menyembahnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Sebab dilarangnya gulu itu ada beberapa hal. Iya. Dan ini memberikan bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu dilarang gulu pada agama. Ya, pada amalan, pada ibadah. Di antaranya adalah menempatkan dari al-maghlufi yang digului ini itu di atas kedudukannya, mendudukan untuk yang digului ini, orang yang diangkat derajatnya, atau orang yang ditempatkan gulu di situ, itu diangkat derajatnya di atas derajat yang ditetapkan untuknya. Ini kalau dalam bentuk apa, pujian. Kalau dalam bentuk celaan berarti menurunkan derajat yang dia berada di derajat tersebut yang sudah ditetapkan. Kalau dia apa? Celaan. Ini pertama. Jadi bentuk menempatkan yang digului ini tempat di atas tempat yang ditetapkan untuknya. Iya, kalau dikatakan dia ini seorang hamba, kalau digulu, dijadikan, diagungkan dan selainnya, akan menjadikan apa? Lebih daripada itu. Dia hamba, kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Iya, akan itu sebenarnya disebutkan tadi hadis ini. Yang kedua, kalau gulu terhadap sesuatu, maka akan mengantar kepada mengibadahinya. Iya. Itu akan mengantar kepada peribadatan kepadanya. Yang ketiga, bahwasanya akan menjadi penutup dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita seorang gulu kepada orang-orang soleh, dia agungkan, itu akan menutup jalan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya memikirkan, hanya mengagungkan orang soleh tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kalau yang digului ini itu ada, dia masih hidup misalnya, atau ada, dia dengar, dia diangkat derajatnya, maka akan menjadikan yang digului ini itu akan merasa ta'ajub dengan dirinya, akan menganggap dirinya agung. Iya, akan menganggap dirinya agung. Iya. Yang sebelumnya dia ini tidak seperti itu, namun tak kala dia diagung-agungkan, iya, diangkat derajatnya yang bukan pada tempatnya, melebihi dari tempatnya, maka dia akan merasa bahwasanya dia ini sudah agung, dia akan lihat dirinya dalam bentuk apa? Ta'ajub. Iya. Itu dari sebab-sebab. Ini kalau dalam bentuk pujian. Kalau dalam bentuk celaan, gulu pada celaan, ini akan mengantarkan kepada apa? Permusuhan. Iya. Kalau dia gulu pada celaan, iya, gulu pada celaan akan mengantarkan kepada al-adawah wal baghdha, permusuhan, pertengkaran. Iya, karena bentuknya apa? Celaan. Bentuknya apa? Celaan. Kalau dia bentuknya pujian, akan dianggap dirinya saya ini, ya, orang mengagung-agungkan, ya. Ini bahaya, akan membuka pintu. Oleh karena itu disebutkan ini dilarang dengan 4 hal ini, disebutkan oleh Muslim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Ini bentuk larangan, ya. Kecocokan dengan ayat bahwasanya, dengan bab bahwasanya siapa yang berdoa kepada Nabi SAW atau kepada wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala dan dia gulu pada hal tersebut, maka dia akan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, mereka ini gulu pada dalam agama mereka, terutama Nasara yang gulu terhadap Isa sampai menjadikannya apa? Sesembahan, menjadikannya Tuhan. Menjadikannya apa? Tuhan. Di dalam ayat ini ada peringatan jelas, keras
untuk gulu terhadap orang-orang soleh, gulu terhadap agama, gulu terhadap ibadah, gulu terhadap ibadah. Nah, kemudian kata beliau fi sahih an Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala fi qoulillah ta'ala wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna wadda wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan tadrunna tatrukunna, alihatakum sembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan wadda. Ini nama-nama sembahan semua, nama orang soleh ini. Wadda, wala suwa'a, wala yagusa, wa ya'uqa, wa nasra. Ini semua nama-nama sembahan. Kata beliau, qala hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini nama-nama orang-orang soleh. Iya, nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Berarti ini falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka sudah binasa, sudah meninggal, ya, sudah hilang, habis namanya sudah. Maka auha syaitanu ila qaumihim, siapa yang datang setelahnya, ila an yunsubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban, iya, untuk dia tancapkan di situ, dia agungkan tempat itu, dia tulis dia sebut namanya, dia gambarkan, ya, perhatikan seperti itu. Fa fa'alu wa lam tu'bad, dia lakukan tapi dia tidak ibadah. Jadi syaitan memerintahkan dia untuk mengingat dia. Bagaimana caranya? Ya dia tulis namanya, dia buat gambarnya, pasang di situ. Di mana dia sering beribadah situ, pasang situ. Iya. Ini supaya apa? Supaya diberikan harapan untuk orang yang datang setelahnya ini dari yang sebelumnya, supaya ketika dia lihat dia semangat ibadah. Oh, ini orang Masya Allah. Bagaimana saya jadikan ini sebagai patokan, sebagai qudwah. Iya, ini orangnya rajin sholat, ini orangnya begini. Dan syaitan tidak menginginkan orang tersebut untuk menyembahnya, tidak. Makanya dikatakan fa'alu wa lam tu'bad, belum disembah. Jadi orang yang membuatnya ini, yang menggambar, yang menulis namanya, dia pajang, itu belum disembah, dia tidak menyembahnya. Hatta idza halaka haula, sampai ketika meninggal ini yang buat, di sinilah syaitan, ini yang diinginkan syaitan. Wa nusiyal ilm ubidat. Jadi tak kala meninggal semuanya, muncul generasi barunya, datang syaitan. Ini dulu orang-orang yang disembah oleh orang tua kalian. Ini yang diagungkan ini. Sini minta kebaikan semuanya. Sudah. Itulah. Disitulah. Ya. Jadi maksud syaitan untuk memerintahkan kaum ini untuk membuat gambarnya, tulis namanya atau patungnya, ya, itu apa? Tidak ada maksud untuk diibadahi, tidak ada. Mereka cuma mengingat, bahkan dijadikan sebagai bentuk semangat untuk beribadah ketika melihat ini, sebagai qudwah. Sama kita kan, kalau misalnya kita lagi malas, kita baca-baca buku sirah, supaya semangat lagi, seperti itu. Kalau dia begini modelnya, namun tak kalah hilang ini, maka datang generasi yang baru, dia tidak tahu apa-apa, nusyat ilm, kemudian apa? Disembahlah siapa? Orang-orang soleh tersebut. Jadi begitu. Jadi di awal kali tidak ada, mereka tidak ada gulu pada mereka. Iya, cuman syaitan membisikkan untuk menjadikan membuatkan untuknya gambar-gambar dan menulis namanya. Setelah meninggal dia, datang yang setelahnya, dijadikanlah syaitan ini menyuruh mereka untuk menghasut mereka untuk mengibadahinya. Iya.
Jadi kecocokan dengan bab bahwasanya ia menjadikan mereka jatuh dalam kesyirikan apa? Gulu. Ya, ini gulu. Mereka mengagungkan orang-orang soleh, ya, dengan membangunkannya di situ sesuatu yang bisa mengingatkannya dia, gambarnya. Iya, akan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, qala ghairu wahid min salaf lamma matu aqafu ala kuburihim. Lihat, dia bersedih kemudian beriktikaf di kuburnya. Summa sawwaru tamathilahum. Kemudian dia buat gambarnya. Summa tala alaihim abad. Kemudian berjalan waktu panjang. Nusyal ilm fa'abaduhum. Maka mereka pun mengibadahinya. Sebabnya apa? Karena tadi bagaimana dia menginginkan pengagungan terhadap orang soleh dengan dibangunkan apa? Dia tidak bermaksud ibadah, tapi karena ada gulu sehingga timbul apa? Inilah tadi yang disebutkan tadi, 4 tadi ya. Jadi gulunya ini mengantarkan kepada ibadah kepada mereka, ya, karena ditancapkan dalam hati kebanggaan terhadap mereka. Kemudian syaitan datang, akhirnya apa? Disembahlah mereka. Jadi di sini juga apa namanya? Peringatan untuk menyebar ilmu agama. Menyebar ilmu agama. Jangan dibiarkan begitu saja, tapi bagaimana ilmu itu disebar, kebenaran al-haq itu disebar, supaya ilmu tidak terlupakan, Karena kalau ilmu dilupakan seperti ini, orang akan salah paham, ya, orang akan berada di atas kebodohan. Syaitan datang kepadanya dengan mudah untuk memalingkan mereka. Tapi kalau ada ilmu, itu syaitan akan susah untuk menghasad dari orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala walaupun ini dhaif ya, bahwasanya inna syaitan asyad ala alimin wahid min alfi abidin. Syaitan itu lebih susah terhadap satu alim daripada 1000 abid. Karena seorang alim punya hujjah untuknya, punya ilmu yang bisa menimbang dari apa yang datang terhadap. Tapi kalau orang abid saja, tidak ada ilmunya, tidak belajar, maka apa? Mudah syaitan untuk menggodanya. Bahkan kata Ibnu Abbas tadi, inna syaitan asyad ala alimin wahid min alfi abidin, daripada 1000 tukang ibadah tidak ada ilmunya. Kemudian kata beliau, wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni. Al-itra' itu mubalaghah fil madh wa mujawazatul hadd fil madh. Ini gulu sama, tapi pada pujian, La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara itu gulu terhadap ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Jadi sebab dari keguluan, sebab dari celaan terhadap orang-orang Nasara adalah gulunya terhadap orang-orang soleh, gulu terhadap Isa. Dan ini larangan untuk kita gulu pada agama. Ini babnya jelas sekali ya, bagaimana Nabi SAW memberikan larangan jelas untuk gulu terhadap orang-orang soleh, mengangkat derajatnya di atas derajat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memberikan jalan untuknya, innama ana 'abdun. Jangan kalian gulu terhadap saya, karena saya ini hanya seorang hamba.
Maka jalannya bagaimana? Faqulu Abdullah wa Rasul. Saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah supaya tidak diibadahi karena dia seorang hamba. Wa Rasul supaya tidak didustakan karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan bahwasanya apa yang menjadikan orang-orang Nasara ini jatuh dalam kesesatan itu adalah gulunya dia terhadap Isa alaihissalam. Dan di sini Nabi SAW memberikan peringatan untuk tidak jatuh sebagaimana jatuhnya orang-orang Nasara. Jangan kalian menjadikan saya seperti orang-orang Nasara menjadikan Ibnu Maryam. Saya ini hamba. Maka jadikan saya hamba Allah dan Rasulnya. Sudah. Ini hak. Nabi SAW. Dia seorang hamba dan dia Rasul. Dihormati, dimuliakan. Dimuliakan. Ada hak Allah Subhanahu wa taala yang bukan menjadi hak Nabi SAW. Seperti apa? Pengibadahan. Dan ada yang menjadi hak yang dimana keduanya bersyarikat. Seperti apa? Keimanan. Kita iman kepada Allah dan beriman juga kepada Rasul. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Kemudian kata beliau, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh musannif. Hati-hati kalian terhadap gulu pada agama. Hati-hati. Ini dari dikatakan apa? Maf'ul mansub ala tahdzir. Bentuk peringatan. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Kemudian beliau memberikan alasan fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jadi ini larangannya. Disebutkan bahwasanya sesuatu yang menjadikan seorang sebab yang menjadikan seorang itu halak itu adalah sesuatu yang haram. Apa yang menjadikan mereka hancur? Al-ghulu berarti menunjukkan al-ghulu ini apa? Sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Jadi agama itu pertengahan. Agama itu pertengahan antara ghulu dengan bermudah-mudahan. Ghulu dengan bermudah-mudahan. Kemudian yang terakhir kata beliau, An Mas'ud radhiyallahu anhu, Muslim an Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanatti'un. At-tanattu' itu at-takalluf. Dan ini celaan baik dalam ucapan dengan diistilahkan ini apa? Gulu dalam ucapan seperti dalam berbicara atau dalam perbuatan seperti dalam ibadah. Makanya di dalam hadis itu tatkala tiga orang datang kepada Nabi SAW, ini gulu pada ibadah. Saya ingin berpuasa, saya tidak mau berbuka. Saya tidak mau menikah, saya ingin belajar saja. Saya ingin tidak mau tidur, saya ingin sholat terus. Ini melebihi dari apa yang disyariatkan. Nabi SAW itu contoh. Dia puasa, dia berbuka, dia juga menikah, dan dia juga apa? Tidur. Agama itu bukan dibangun di atas sangkaan baik. Kadang orang memandang ini bagus, tapi pada pandangan syariat ini tidak ada. Seandainya bagus, maka Nabi SAW akan mendahului kita. Kita sebatas melihat apa Nabi SAW yang dilakukan. Sudah, tidak lebih dari itu. Diibaratkan, tidak usah lewat-lewat dari situ. Cukup yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya itu, antum lakukan itu sudah cukup. Tidak usah lebih. Nabi SAW, dia puasa, kita puasa. Nabi SAW berbuka. Nabi SAW ketika mau tidur, baca doa. Itu yang mudah-mudah dulu. Tidak usah yang terlalu tinggi-tinggi, mau puasa terus, tidak mau menikah, tidak mau tidur. Selain itu adalah gulu, masih banyak hal yang kecil yang mungkin
seorang luput dari situ. Iya. Imam Ahmad rahimahullah dia berkata, "Ma min haditsin a'lamuhu illa qad 'amiltu bihi." Tidak ada satupun hadis yang saya tahu kecuali saya beramal dengan hadis itu, kecuali satu. Iya. Yaitu apa? Tawaf di Ka'bah dengan kendaraan. Perhatikan. Makanya disebutkan sebagai ulama bahwasanya usahakan dalam hidupmu itu beramal dengan satu hadis Nabi SAW. Apa yang sampai padamu, amalkan walaupun cuma sekali. Walaupun cuma sekali. Iya. Yang seperti ini saya dulu, tidak usah lewat dari situ. Ya, puasa tidak ada puasa, tidak ada berbuka, tidak menikah, tidak ada tidur. Ya, mungkin 2 hari, 3 hari sudah. Iya, kalau baik maka Nabi SAW akan mengajarkan kita. Tidak ada sesuatu pun kecuali Nabi SAW sudah ajar, dan tidak ada apapun kecuali Nabi SAW sudah memperingatkan darinya. Nah, ini dari ancaman dari Nabi SAW bahwasanya celaka orang-orang yang gulu dalam ucapan atau dalam perbuatan. Iya, jadi semua dari hadis yang dibawa ayat dan hadis yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah berkaitan tentang bab, di dalamnya cuma ada 2, yaitu bentuk tahdir dari gulu, larangan terhadap gulu, ya, dan penjelasan sebab dari kebinasaan umat itu adalah gulu. Ini cuma dua poin itu kembali, ayat ini, hadis dan ayat itu kembali kepada 2, larangan dan peringatan terhadap gulu, dan yang kedua menjelaskan tentang sebab hancurnya umat terdahulu itu adalah gulu. Oke. Ini khulasanya dari 2 ini. Insyaallah nanti kita beri permasalahan tentang masailnya. Di situ kita tambah sedikit penjelasan tentang makna dari ayat ini akan diceritakan oleh rahimahullah. Nah, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.